Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Marliana, NIM 182201221. Dalam video ini, saya akan mereview mengenai hukum perusahaan. Perusahaan di Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Di dalam perusahaan, ini ada beberapa unsur. Ada bentuk usaha, jenis usaha, didirikan di Indonesia, dan juga mendapat keuntungan. Bentuk usaha ini ada beberapa macam. Ada yang bentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum, kerjasama, dan ada yang pribadi. Contoh bentuk usaha yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas atau disingkat PT. Dalam perusahaan yang berbadan hukum ini, maka tanggung jawab keseluruhan itu diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan. Misal, di dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum ini terjadi kebangkrutan, maka tanggung jawab sepenuhnya itu ialah perusahaan. Jadi, kekayaan pribadi yang dimiliki oleh orang yang berada di dalam perusahaan itu tidak akan disangkut pautkan untuk menutupi kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan. Kemudian ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Contohnya firma, CV. Di dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum ini, tanggung jawab keseluruhannya ini diserahkan kepada orang yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi, misal kalau perusahaan yang tidak berbadan hukum ini terjadi kebangkrutan, maka bisa saja kekayaan pribadi yang dimiliki oleh orang yang ada di perusahaan itu bisa disangkut pautkan untuk menutupi kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya, bentuk usaha kelompok. Contohnya civil partnership. Ciri partnership itu ada perjanjian, terus ada keuntungan, terus ada apa saja yang ada di dalam partnership. Gimana sih cara untuk membuat kesepakatan atau persekutuan? Yaitu dengan cara membuat kesepakatan dengan beberapa pihak, yang mana biasanya itu dilakukan menggunakan akta notaris. Mengapa menggunakan akta notaris? Karena kesaksiannya itu lebih kuat daripada yang tidak menggunakan akta notaris. Kapan berlakunya persekutuan tersebut? Dalam pasal 1624, persekutuan mulai itu sesuai dengan tanggal persekutuan tersebut. Jika kalau tidak ada tanggal perjanjian, maka persekutuan itu dimulai ketika disahkan oleh beberapa pihak. Selanjutnya yaitu bentuk usaha pribadi. Contohnya yaitu UD atau usaha dagang, yang mana kita bisa menemui itu di sekitar kita. Contohnya UD Sumber Makmur, yang mana UD ini lebih kepada jual beli. Mendirikan UD itu pemrosesannya tidak seribet dengan CV maupun firma. Terus ada unsur perusahaan, ada jenis perusahaan seperti jenis di bidang retail, makanan ataupun fashion dan lain-lain. Dalam perusahaan itu ada hukum perusahaan, yang mana hukum perusahaan itu mengatur mengenai seluk-beluk yang ada di perusahaan. Contohnya bagaimana pemrosesan perusahaan, terus tanggung jawab yang ada di perusahaan, terus yang ada di perusahaan, terus gimana perusahaan dibubarkan. Dalam hukum perusahaan ini, hukum perusahaan itu ada landasan yuridisnya. Contoh KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Koperasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu CV firma. CV dan firma ini ialah bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, yang mana memiliki kekuatan masing-masing dan mempunyai landasan hukum di Indonesia. Yang mana CV dan firma
yang tidak berbadan hukum ini, tanggung jawab keseluruhannya itu ditanggung oleh orang yang ada di dalam perusahaan itu. Lanjut, PT atau perseroan terbatas. Ini ialah bentuk usaha yang berbadan hukum, yang mana tanggung jawab keseluruhannya itu diserahkan kepada perusahaan tersebut. Lanjut, terus ada hukum perusahaan dalam Islam, yang mana hukum perusahaan dalam Islam ini sangat baik. Mengapa? Karena di dalam hukum perusahaan dalam Islam ini lebih mengutamakan tolong menolong, kerjasama, tidak ada horor, tidak ada riba. Contohnya itu seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Lah, selain itu di dalam perusahaan Islam ini tidak hanya mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mendapatkan nilai ibadah karena mendapat pahala, yaitu kayak tidak ada horor, tidak ada riba, tidak ada adanya saling tolong menolong, kerjasama itu. Oke, sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.